Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video saya. Perkenalkan, saya Dalia Ronali Silaban. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uang fiat dan bagaimana transfer uang fiat melalui bank yang ada di aplikasi ataupun smartphone kita pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Apa itu uang fiat? Uang fiat adalah mata uang yang nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Nilainya murni didasarkan pada kepercayaan publik dan jaminan dari pemerintah atau bank sentral, otoritas moneter, rupiah, dolar, euro, semuanya adalah uang fiat. Fiat adalah sistem moneter global saat ini. Sumber nilai uang fiat. Nilai uang fiat itu bersumber dari beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, perintah dari pemerintah dan kekuatan hukum atau legal tender. Yang mana pertama itu ada perintah otoritas. Nilai uang fiat ditetapkan berdasarkan dekret atau perintah dari pemerintah atau otoritas moneter atau bank sentral. Istilah fiat sendiri berarti atas perintah. Alat pembayaran sah. Pemerintah menyatakan bahwa mata uang tersebut wajib diterima sebagai alat pembayaran resmi atau legal tender untuk semua utang, baik publik atau pajak maupun swasta. Kewajiban hukum inilah yang memaksa setiap warga negara dan entitas ekonomi untuk mengakui dan menggunakannya. Sumber nilai uang fiat. Yang kedua itu kepercayaan publik atau faktor kuncinya. Nilai uang fiat sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pertama pemerintah, keyakinan pada stabilitas politik, ekonomi, dan kemampuan pemerintah untuk mengelola negara. Yang kedua, bank sentral. Keyakinan pada kemampuan bank sentral dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas daya beli mata uang. Kemudian berikutnya, selama masyarakat percaya bahwa uang tersebut akan diterima oleh pihak lain di masa depan dengan daya beli yang relatif stabil, maka uang itu memiliki nilai. Jika kepercayaan ini hilang, misalnya karena hiperinflasi, maka nilainya akan anjlok. Yang ketiga, karena faktor penawaran dan permintaan atau prinsip ekonomi. Yang pertama, permintaan. Ini tercipta karena uang tersebut dibutuhkan untuk melakukan transaksi, membayar pajak, dan menyimpan kekayaan. Yang kedua, ada penawaran yang mana dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter, seperti mencetak uang, mengatur suku bunga, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada nilai tukar mata uang fiat atau daya beli di pasar internasionalnya ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan global. Jika pasokan uang terlalu banyak dibandingkan permintaan, maka nilainya akan turun atau disebut dengan inflasi. Ciri kunci daripada uang fiat. Yang pertama itu tidak memiliki nilai intrinsik. Uang kertas atau koin itu sendiri hampir tidak bernilai. Yang kedua, diterbitkan oleh otoritas moneter, yang mana hanya bank sentral, misalnya seperti Bank Indonesia, The Fed, yang berhak mencetak dan mengedarkannya. Yang ketiga, alat pembayaran yang sah, yang mana harus diterima untuk melunasi utang atau transaksi dalam batas wilayah negara tersebut. Yang terakhir, fleksibilitas pasokan, yang mana jumlahnya dapat diatur dan disesuaikan untuk kebutuhan ekonomi, tidak terikat pada ketersediaan cadangan komoditas. Setelah tadi ciri-cirinya, sekarang fungsi utama dari uang fiat. Uang fiat memenuhi tiga peran penting dalam ekonomi modern. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange.
yang mana memudahkan pembelian barang dan jasa. Yang kedua, satuan hitung atau unit of account, standar untuk menentukan dan membandingkan nilai atau harga barang. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu untuk menyimpan nilai, store of value, yang mana alat untuk menyimpan kekayaan dan daya beli dari waktu ke waktu, meskipun rentan terhadap inflasi. Berikutnya ada kelebihan dari uang fiat. Yang pertama itu memungkinkan kebijakan moneter adaptif. Bank sentral dapat menyesuaikan pasokan uang dan suku bunga untuk menanggapi krisis atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, efisiensi transaksi. Lebih praktis, ringan, dan mudah untuk dibawa atau ditransfer dalam jumlah besar. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan. Pasokan yang fleksibel Pasokan uang yang fleksibel memungkinkan ekspansi kredit dan investasi yang tidak dibatasi oleh cadangan fisik. Nah, setelah tadi kita tahu kelebihannya, sekarang adalah kekurangan dan resiko dari uang fiat. Yang pertama itu rentan terhadap inflasi dan hiperinflasi. Jika pemerintah mencetak uang berlebihan tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi, maka daya beli akan anjlok. Yang kedua, bergantung pada stabilitas pemerintah. Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah atau bank sentral dapat menyebabkan nilai mata uang jatuh secara drastis. Yang ketiga, ada potensi manipulasi atau kontrol penuh atas pasokan uang yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Setelah tadi kekurangan dan kelebihan, sekarang adalah fiat versus komoditas. Uang fiat adalah nilai yang diciptakan oleh hukum dan kepercayaan. Tidak ada nilai intrinsiknya. Pasokannya dikendalikan oleh otoritas. Sedangkan uang komoditas, contohnya seperti emas, nilainya berasal dari bahan fisiknya sendiri atau nilai intrinsiknya. Jadi, pasokannya terbatas secara alami. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa diambil adalah uang fiat adalah sistem moneter yang paling dominan, yang memberikan fleksibilitas namun menuntut tata kelola ekonomi dan fiskal yang sangat hati-hati. Tantangan di masa depannya adalah perkembangan aset digital seperti kripto dan mata uang digital bank sentral atau CBDC memunculkan pertanyaan tentang peran uang fiat ke depan. Nah, setelah tadi saya menjelaskan mengenai uang fiat, maka saya akan menunjukkan bagaimana sih sistem transfer uang fiat melalui aplikasi ataupun smartphone yang kita miliki. Di sini saya akan menggunakan Brimo atau BRI Mobile. Kita masuk ke aplikasinya, kita login. Setelah itu, kita akan transfer BI menggunakan BI Fast. Kita klik transfer, kita tinggal pilih. Nah, dalam di sini ada pilihan metode transfer. Kita bisa pilih transfer BI Fast, yang mana metode transfer online antar bank peserta BI Fast, yang punya limit harian sebesar 250 juta, dengan biaya admin 2.500 dan jam operasionalnya itu 24 jam, 7 hari, 24 per 7. Ada juga pilihan transfer online, yang mana metode transfer antar bank secara real time. Limit hariannya juga sama 250 juta, namun ada perbedaan biaya admin di sini. Di sini di transfer online ini biaya adminnya sebesar 6.500 dan jam operasionalnya
tetap sama. Terus yang terakhir itu ada metode transfer RTGS. Tidak ada tersedia karena di luar waktu operasional. Jadi ini sudah tidak bisa digunakan karena saat ini pukul 15.23, sedangkan jam operasionalnya hanya sampai jam 2. Limit hariannya 150 juta dan biaya adminnya 30.000. Yang mana ini merupakan metode transfer bank dengan nominal lebih dari 100 juta. Begitu, teman-teman. Sekian, sekian penjelasan mengenai uang fiat dari saya dan beserta review sedikit mengenai cara transfer BI Fast melalui aplikasi mobile, bank konvensional mobile. Terima kasih telah menonton. See you.